Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Berbicara tentang kematian yang menjadi topik saya hari ini untuk dibicarakan, kematian merupakan sesuatu yang kebanyakan oleh orang dianggap sebagai sesuatu yang tabu untuk dibicarakan. Kematian adalah sesuatu yang sifatnya adalah misteri, karena kita tidak tahu apa yang terjadi setelah kematian tiba pada kita. Akan tetapi, walaupun kematian dianggap oleh sebagian orang sebagai sesuatu yang tabu untuk dibicarakan, tidak ada satupun orang yang memungkiri, yang mengingkari bahwa kematian tidak akan terjadi. Setiap orang tahu, setiap orang menerima bahwa cepat atau lambat kematian akan terjadi pada kita semua. Apakah orang demikian adalah orang yang kaya atau orang yang miskin, orang yang bijaksana ataupun yang bodoh, semua orang pasti mengalami kematian. Bahkan mereka orang-orang yang dianggap sebagai suci, dianggap sebagai manusia terbaik. Sebagai contoh adalah para pendiri agama yang dianggap sebagai manusia terbaik, manusia pilihan, manusia yang suci, mereka pun juga mengalami kematian. Kematian tidak bisa kita ingkari. Setiap manusia, setiap makhluk cepat atau lambat pasti mengalami kematian. Dan karena hal itulah maka pada umumnya setiap manusia mengharapkan bahwa setelah kematian terjadi, di sana seseorang masih mendapatkan kebahagiaan. Apakah sebagai contoh terlahir di alam surga. Lantas, bagaimana pandangan agama Buddha terkait dengan kematian, khususnya dikatakan sebagai kematian yang sempurna? Nah, dalam hal ini ada satu sutta yang terdapat di dalam kitab Udana, bisa menjadi satu rujukan, satu referensi bagaimana seseorang dikatakan mengalami kematian yang sempurna. Nah, sutta ini bernama Padama Dabha Sutta. Sebenarnya banyak sutta, tetapi kita mengambil satu sutta yang berkaitan dengan hal ini. Padama Dabha Sutta, khotbah yang berisikan tentang peristiwa yang terjadi pada seorang bante pada zaman Sang Buddha bernama Dabha. Dan menarik sekali kalau kita berbicara tentang Bante Dabha. Mengapa? Karena Bante Dabha ini adalah seorang bante yang ketika berumur 7 tahun, ia telah mencapai kesucian arahanta. Nah, dalam sejarah dari Bante Dabha ini, dikatakan bahwa pada saat beliau masih kecil, bahkan ketika dilahirkan dari kandungan ibunya, sebenarnya mengalami sebuah pengalaman yang tragis. Karena ibunya meninggal pada saat ia masih dalam kandungan. Nah, kemudian ketika dikremasi, ternyata Dabha ini yang dalam kandungan lahir. Dan yang menjadi keajaiban adalah karena kekuatan kebajikan dari Bante Dabha ini, walaupun ibunya dikremasi, ia tidak meninggal, tidak ikut mati. Dan ketika selesai kremasi, ternyata anaknya itu Dabha yang dilahirkan itu berada di atas kayu di tempat pembakaran tersebut dan masih hidup. Dan oleh neneknya kemudian dirawat sehingga pada suatu saat, pada saat ia berumur 7 tahun, ya, ketika Sang Buddha mengadakan sebuah perjalanan, kemudian mendatangi tempat Dabha pada waktu itu, yang pada waktu itu berada di daerah Mala. Nah, di sana kemudian si kecil Dabha ini kemudian meminta kepada neneknya agar bisa ditabiskan menjadi seorang samnera di bawah yaitu Sang Buddha. Neneknya tentu senang sekali, berbahagia sekali mendengarkan cucunya ini ingin menjadi seorang pertapa. Kemudian dibawa ke Sang Buddha dan oleh Sang Buddha kemudian dimintakan satu bhikkhu untuk memberikan penabisan sebagai seorang samanera. Dan yang menjadi keunikan adalah karena
Daba ini memiliki kematangan batin yang luar biasa, sehingga pada saat rambutnya dicukur secara bertahap, ia mencapai kesucian Sotapana, Sakadagami, Anagami, dan pada akhirnya mencapai kesucian Arahanta. Ketika rambutnya diplontos, ya jadi habis dicukur, kemudian ia dikatakan mencapai kesucian Arahanta. Dan itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat jarang terjadi kalau tidak memiliki kematangan pikiran yang super luar biasa. Nah, kemudian karena ia telah mencapai kesucian yaitu Arahanta, bahkan oleh Sang Buddha sendiri kemudian ditabis sebagai seorang biku. Maka salah satu bante yang ditabis atau dikatakan Upasampada sebagai seorang biku yang berumur 7 tahun adalah Bante Daba ini. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dan ketika ia mencapai kesucian Arahanta pun juga, ya di Bante Daba ini juga punya kemampuan yang luar biasa. Yang salah satunya adalah, menarik sekali bahwa Bante Daba ini kemudian menjadi, katakan di dalam sangga perkumpulan para biku, ditugaskan untuk mengatur kuti-kuti tempat tinggal para biku. Jadi artinya kalau ada para biku datang ke wihara yang pada waktu itu tinggal di daerah Veluwana, yaitu di daerah Magadha. Nah, jadi ada ketika para biku datang ke wihara, kemudian Bante Daba ini yang mengatur kuti-kuti untuk dibagikan pada para biku. Dan ketika ada beberapa biku yang datang di sore hari atau malam hari, kemudian meminta tempat tinggal, nah tempat tinggalnya ternyata jauh. Nah, sehingga apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Daba? Nah, beliau dengan kekuatan kesaktiannya membuat badannya bersinar, dan tangannya, jempolnya ini membuat ada seperti lampu yang menyenteri, yang memberikan penerangan kepada para bante lain, pada para biku lain yang menuju ke tempat tinggal mereka masing-masing. Sehingga karena hal itulah ada kalanya beberapa biku yang sengaja ketika datang ke Veluwana kemudian sengaja untuk yaitu datang terlambat sore atau malam hari untuk bisa meminta kepada Bante Daba ini ya menunjukkan kuti yang terpencil, sehingga Bante Daba memberi atau katakan ya membawanya dengan kekuatan membuat dirinya bercahaya. Nah, itu dikatakan demikian di dalam yaitu ya teks-teks Buddhis. Jadi memang unik. Nah, sutta ini sangat menarik untuk kita bahas berkaitan dengan bagaimana kematian yang sempurna. Nah, ini sebenarnya terjadi pada Bante Daba. Ya, mari kita lihat sutanya bersama-sama di dalam bahasa Pali. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ini adalah sutta yang dimaksud, yaitu Pattama Daba Sutta, yang bisa kita temukan di dalam Udana Pali, salah satu teks yang terdapat di dalam Kuddaka Nikaya, Sutta Pitaka Tipitaka. Ya, mari kita lihat bersama-sama. Nah, dikatakan bahwa Sang Bhagawa, Sang Buddha pada waktu itu berada di Rajagaha, di salah satu wihara bernama Veluwana, di tempat pemberian makanan kepada Tupe, ya, Ewang Mesutang, Ekang sama yang Bahagawa, Rajagahe Viharati, Veluwani Kalandaka Niwakpe. Ya. Kemudian, Atako Ayasmadabo Malaputo Yena Bhagawati Nupasangkami, Upasangkamitva Bhagawantang Abiwaditva Kamantang Nisidi. Nah, pada waktu itu, Bante Daba Malaputa yang mendekati Sang Bhagawa dan setelah mendekati memberikan hormat dan duduk di satu sisi. Ya, ini biasa dilakukan oleh para bante ketika bertemu dengan Sang Buddha, bertemu dengan para bante senior akan melakukan demikian. Ya. Eka mantang nisinoko ayasmadabo malaputo bahagawantang tadawoca. Nah, sembari duduk di satu sisi, Bante Daba Malaputa. Jadi namanya Bante Daba Malaputa. Malaputa artinya karena Bante ini merupakan pemuda atau putra dari suku Mala, maka disebut Malaputa. Nah, ketika duduk di satu sisi, Bante Daba Malaputa ini berkata demikian kepada Sang Bhagawa. Ini menarik sekali.
Nah, beliau mengatakan, Parinibbana kalau medani sugatati. Wahai Sang Sugata adalah julukan dari Sang Buddha sendiri. Ya, wahai Sang Sugata, wahai Sang Buddha, ini adalah waktu bagi saya untuk parinibbana. Ini waktu bagi saya untuk meninggal. Jadi meninggalnya seorang arhanta disebut parinibbana. Nah, ini menarik sekali. Jadi pada waktu itu Bante Daba Malaputa ini mengetahui bahwa waktunya untuk meninggal itu sudah datang, sudah dekat. Dan ini menarik karena pengetahuan bahwa kematian akan terjadi, utamanya adalah waktu kematian itu akan terjadi, itu hanya bisa dilakukan oleh seorang arahanta. Jadi salah satu yaitu keistimewaan dari mereka yang mencapai kesucian arahanta atau kesucian yang tertinggi, seseorang yang telah menghancurkan segala bentuk kotoran batin, akan mengetahui kapan kematian akan terjadi. Akan mengetahui. Makanya Bante Daba Malaputa ini yang mengetahui bahwa kematian akan terjadi kepada dirinya, maka beliau mendatangi kepada Sang Bhagawa dan mengatakan bahwa ini waktunya bagi saya untuk parinibbana. Ini waktunya bagi saya untuk mangkat, untuk meninggal. Dan ini terjadi juga pada Sang Buddha. Seperti yang kita ketahui, ketika Sang Buddha mau parinibbana, mau meninggal, 3 bulan sebelum meninggal, Sang Buddha mengatakan, 3 bulan sejak hari ini, saya akan parinibbana, saya akan mangkat, saya akan meninggal. Dan itu sudah diberitahu. Dan setiap arahanta dikatakan mengetahui kapan waktunya meninggal. Termasuk di sini adalah Bante Daba Malaputa. Nah, kemudian apa jawaban dari Sang Buddha? Ya sadani tuwang daba kalang manyasiti. Ya jika demikian wahai Daba, ya lakukan apa yang mesti dilakukan. Jadi ya now you can do what you think right. Jadi sekarang Anda bisa melakukan apa yang Anda pikirkan baik. Yaitu jawaban dari Sang Buddha. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Bante Daba? Atha ko ayasmadabo malaputo utayasana bhagawantang abiwaditwa pada kinangkatwa vihasang abugandwa akase antalike palangkena nisiditwa tejo dhatung sama pajitwa wuttahitwa parinibayi. Wah, ini menarik sekali. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Bante Daba ketika Sang Buddha mengatakan, menjawab, ya sekarang lakukan apa yang terbaik. Kemudian Bante Daba Malaputa ya bangun dari tempat duduknya udayasana, kemudian memberikan penghormatan kepada Sang Bhagawa, melakukan pradaksina kepada Sang Bhagawa, kemudian dengan kekuatan kesaktiannya Bante Daba ini kemudian terbang ke angkasa, vehasang abukantwa. Jadi terbang ke angkasa, kemudian akase antalike palangkenani siditwa, dan di angkasa kemudian Bante Daba Malaputa ini duduk bersila. Wah, luar biasa ya. Tejo datung sama pajitwa wudaitwa parinibayi. Dan ketika duduk bersila di angkasa dengan kesaktiannya, kemudian Bante Daba ini memasuki yaitu konsentrasi batin dengan menggunakan objek Tejo Dhatu. Nah, Tejo Dhatu adalah unsur api. Sebenarnya dalam kitab ulasan dikatakan memasuki objek menggunakan yaitu objek Tejakasina. Jadi menggunakan objek api. Nah, ketika menggunakan objek api, kemudian bangun dari pencapaiannya, dan kemudian beliau mencapai parinibbana atau beliau meninggal dunia. Nah, ini menarik sekali karena Bante Daba ini ketika yaitu parinibbana, mangkat, meninggal, nah beliau terbang ke angkasa, duduk bersila di angkasa, masuk ke dalam konsentrasi jana dengan objek teja, objek api, kemudian yaitu bangun dari, katakan keluar dari objek tersebut dan parinibbana. Dan yang menarik sekali adalah wuddahitwa. Nah, wuddahitwa parinibutasa sari rasa jaya manasa daiha manasa newa carika panjahita nak masih. Dan ketika beliau tuh bangun dari objek meditasinya sebelum parinibbana, badannya itu terbakar. Jadi terbakar sendiri.
Jadi berada di angkasa, badannya terbakar sendiri. Dan ketika badannya terbakar, tidak menyisakan sedikit pun abu dari badan yang beliau terbakar. Jadi tidak ada satupun sedikit pun abu dari sisa beliau terbakar menggunakan objek teja kasina atau teja dhatu. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan, wah ini ada reliknya dari Bante Daba, tentu sesuai dengan Sutta Khutbah Sang Buddha, ternyata Bante Daba tidak meninggalkan relik. Karena tidak ada satupun, yaitu katakan abu, dari sisa jenazah beliau ketika mencapai parinibbana. Nah, kemudian diumpamakan dalam hal ini, siatapi nama sabi sawak telasa wak jaya manasa daiha manasa ne wak carika panyayati nak masih. Jadi seperti halnya apa? Seperti halnya ketika ada minyak atau mentega yang terbakar, yang menyala dan terbakar, tidak menyisakan satupun, yaitu abu, satupun debu atau satupun sisa, semuanya terbakar. Nah, ewa mewa ayat sematu dabasa malaputasa vihasang bla bla bla, sama seperti yang di atas. Nah, demikian pula ketika Bante Daba Malaputa ini terbang ke angkasa, duduk bersila memasuki, yaitu konsentrasi dengan objek teja kasina atau teja dhatu, unsur api, dan keluar dari itu dan mencapai parinibbana, tubuhnya terbakar, tubuhnya menyala dan tidak menyisakan satupun debu, satupun abu dari sisa yang terbakar. Artinya lenyap total, seperti tadi, yaitu minyak ataupun mentega yang dibakar, tidak menyisakan apapun. Nah, itulah kematian yang terjadi pada Bante Daba Malaputa. Nah, kemudian pada waktu itu Sang Buddha yaitu mengungkapkan sebuah, yaitu syair udhana artinya seperti syair kebahagiaan. Atau bagawa ewa matang widitwa tayang wilayang imang udanesi. Nah, kemudian Sang Bagawa mengetahui makna dari semua itu, kemudian pada waktu itu mengucapkan yaitu syair kebahagiaan. Jadi ketika yang meninggal adalah seorang arahanta, bukannya menjadi katakan sedih, tetapi ada kebahagiaan. Apa syair yang diberikan Sang Buddha pada waktu itu? Sang Buddha mengatakan abedikayo nirodi sanya. Jadi abedikayo nirodi sanya vedana siti bhavingsu sabba vupasa mingsu sangkara vinyanang atama gamati. Yang kalau diartikan, Sang Buddha mengatakan bahwa tubuh hancur, abedikayo, sanya, persepsi mengalami kepadaman, nirodi sanya, vedana siti bhavingsu sabba, semua perasaan menjadi dingin, cooling down, siti bhavingsu, vupasa mingsu sangkara, dan semua bentukan-bentukan batin, bentukan batin dan jasmani, di sini bentukan batin mengalami peredaman, vinyanang atamagama, dan kesadaran mengalami pelenyapan atamagama. Nah, di sini menarik sekali. Yang kalau kita sederhanakan, Sang Buddha memberitahukan kepada kita bahwa ketika Bante Daba Malaputa ini mencapai parinibbana dengan cara tadi, maka 5 kanda, 5 gugusan mengalami kepadaman. Kanda yang pertama adalah kaya jasmani, kanda yang kedua adalah vedana, perasaan, kanda atau gugusan yang ketiga adalah sanya, persepsi, yang keempat adalah sangkara, yang kelima adalah vinyana. Maka di sini dalam syair ini Sang Buddha mengatakan kayo, vedana, sanya, sangkara, vinyanang. 5 kanda, 5 gugusan yang membentuk bagaimana makhluk itu terjadi, makhluk itu muncul, itu mengalami kepadaman. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, barangkali kita berpikir bahwa kematian yang sempurna menurut agama Buddha adalah ketika seseorang
meninggal dengan menunjukkan berbagai macam keajaiban, seperti yang dilakukan oleh Bante Daba Malabuta. Sebenarnya pada zaman Sang Buddha banyak sekali Bante melakukan hal yang sama. Ketika mereka meninggal, mereka menunjukkan berbagai macam keajaiban. Nah, barangkali kita berpikir kematian yang sempurna adalah ketika seseorang meninggal kemudian menunjukkan berbagai macam keajaiban, berbagai macam kesaktian. Tentu itu bukan yang dimaksud. Yang dimaksud sebagai kematian yang sempurna dalam agama Buddha adalah ketika seseorang meninggal tidak lagi menyisakan sedikit pun kotoran batin. Kematian yang sempurna adalah ketika seseorang meninggal tanpa ada kotoran batin. Yang mana karena tidak ada kotoran batin, maka ketika orang meninggal, setelah meninggal tidak ada kelahiran lagi. Seperti yang tadi disampaikan oleh Sang Buddha, abedikayo nirodisanya vedana siti bawing susaba sangkara wupasa mingsu sangkara vinyanang atamagama, yang bisa diartikan bahwa 5 kanda, 5 gugusan ini mengalami kepadaman. Karena 5 gugusan mengalami kepadaman yang disebabkan batin yang sudah tidak terkotori lagi, maka orang demikian setelah kematian tidak akan dilahirkan lagi, tidak akan mengalami duka penderitaan lagi. Itulah kematian yang sesungguhnya oleh Sang Buddha, oleh agama Buddha sebagai kematian yang sempurna. Kematian yang luhur, yang mana ketika meninggal tidak ada kelahiran kembali. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahwasanya agama Buddha melihat kematian sesuatu yang sebenarnya wajar terjadi pada siapapun, dan yang terpenting adalah sebelum kita meninggal, kita mengupayakan untuk melenyapkan segala bentuk kotoran batin, sehingga ketika kematian terjadi, di sana terjadilah kematian yang sempurna, di mana tidak ada kotoran batin yang mengikat seseorang untuk dilahirkan kembali di alam tumimba lahir. Setelah kematian, tidak ada kelahiran kembali, dan itulah kematian yang sempurna. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, semoga kita maju dalam hal yang baik, hal yang bermanfaat. Semoga kita maju dalam Dhamma, Sabi Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.